Membeli saham 34 tahun yang lalu ketika usia saya 30 tahun. Jadi saya sangat terlambat mengenal saham. Usia 30 tahun baru tahu saham itu apa. Tahun 89 itu asing diizinkan untuk membeli saham di Indonesia. Jadi ada investor asing masuk sehingga bursa saham di Indonesia itu harga sahamnya pada naik. Kalau saya lihat di koran, saham A IPO di 7.000, sekarang jadi 30.000 gitu ya. Waktu tahun 89 itu saya sudah bekerja di bank 10 tahun. Ya. Kita akan tahu deposito waktu itu 34 tahun yang lalu mungkin hanya 10% ya setahun. Nggak seperti sekarang, rendah sekali ya. Jadi kalau 10 tahun itu begitu IPO 7.000, listing jadi 30.000, naik terus. Wah, enak sekali saya pikir ya. Dan teman-teman saya di kantor, di bank juga pada beli saham. Kepala cabang saya juga beli saham, jadi semua pada rame beli saham. Jadi saya ikut-ikutan membeli. Cuma waktu itu tahun 89 saya strategi investasi saya itu beli waktu IPO, jual listing. Ketika listing dijual. Saham pertama yang saya beli itu adalah Gajah Surya Multifinance. Saham Gajah juga, Gajah Surya Multifinance. Masih hidup sampai sekarang perusahaannya, cuma udah ganti nama. Ya. Saya beli IPO, begitu listing turun, jual rugi. Ya pertama kali beli saham rugi. Belum kapok, IPO lagi, Astragrafia, beli lagi, listing jual, begitu listing juga turun, jual lagi, rugi lagi gitu. Jadi waktu saya pertama-tama beli saham itu rugi terus ya. Tahun 90 ada tight money policy dari JB Sumarlin, seperti sekarang nih suku bunga naik gitu ya, tapi kita naiknya sedikit-sedikit tidak terasa ya. Memang asalnya dari rendah sekali itu. Jadi kalau suku bunga naik banyak tentu harga saham juga jatuh ya. Jadi selama 90, 91, 92 ya rugi terus tuh, 89, 90, 91, 92 cukup lama, 4 tahun rugi terus ya. Kira-kira begitu. Ngatur uang dan ngatur waktu. Iya. Ngatur uang dulu deh. Saya biasanya uang saya tidak diatur. Wah. Keren ya. Karena udah bisa ini sendiri ya Pak, berkembang sendiri ya Pak. Kalau saya ketemu Mercy seharga bajai, tentu nggak diatur. Kalau bisa dorong semua gitu. Oke, ingat ya teman-teman, harga bajai beli Mercy kan. Biasakan pakar-pakar keuangan, sekolah-sekolah bisnis di dunia ini selalu mengajarkan diversifikasi. Uang itu harus diatur ya. Dibelikan saham 20%, uang kas 20%, beli properti 20%, atau beli emas, beli dolar 20% diversifikasi. Karena saya orang saham, saya biasanya, bagi saya saham is the best choice ya. Saham itu pilihan yang terbaik buat saya. Tapi apa yang saya katakan ini belum dipercaya oleh 99 masyarakat kita ya. Kalau masyarakat kita itu ada uangnya ditaruh di bank atau diberikan properti ya. Bagi saya saham itu pilihan terbaik ya. Jadi ketika juga saya tidak mengenal diversifikasi ya. Ada pepatah yang mengingatkan don't put all eggs in one basket ya.
Bagi saya, ketika saya menemukan Mercy seharga bajai, saya nggak bisa beli sedikit, pasti saya belinya banyak. Di dunia nyata tidak ada orang yang mau menjual Mercy seharga bajai, tetapi di bursa saham ada, ya ada. Tetapi di bursa saham lebih banyak bajai yang dijual harga Mercy. Jadi harus hati-hati, Jadi harus hati-hati. Ada value investing, ada over value investing. Jadi yang rugi-rugi itu biasa mereka terjebak membeli bajai seharga Mercy. Jadi kalau ada bagaimana mengatur uangnya, kalau saya ketemu berlian yang dijual harga kerikil, dorong semua. Langsung ya Pak. Masa belinya sedikit, sisanya buat beli yang lain. Jadi nggak diatur-atur. Mengenai waktu, kalau saya beli Mercy seharga bajai tentu perlu waktu. It takes time, ya, perlu waktu menunggu dengan sabar supaya si bajai ini pelan-pelan naik ke harga Mercy. Bukan sehari, 2 hari, seminggu, tak bisa setahun, tak bisa 2 tahun, ya. Jadi yang paling penting kesabaran saya menunggu diperlukan. Bisa ada yang lama, bisa ada yang cepat, ya. Misalnya saya tidak bisa seperti orang tuh jadi trader, jadi scalper, ya. Mereka pakai jurus BPJS, ya. Beli pagi jual sore. Nggak bisa trading juga kan. Saya beli Mercy seharga bajai, masa besok bisa jadi Mercy? Itu bajai kan nggak mungkin. Perlu waktu yang lama untuk menunggu sampai dia berbalik. Jadi bagaimana mengatur waktunya? Ya sabar aja. Sabar, nunggu. Adalah kuncinya, ya sabar aja. Untuk menemukan Mercy yang dijual harga bajai itu perlu dicari setiap hari. Setiap hari perlu dicari, ya. Bukan tiba-tiba datang, harus kita mencari. Jadi setiap pagi bangun tidur, saya jam 6 pagi biasa saya ambil koran, baca para jurnalis mencari berita. Saya nggak usah cari berita, jurnalis yang mencari berita, saya tinggal baca saja. Anak-anak muda ini udah nggak langganan koran, ya. Bayar soalnya, saya langganan koran 4 tuh bayar 900.000 sebulan. Udah baca di media sosial, saya masih baca koran karena udah langganan koran 40 tahun, masa berhenti tanggung. Jadi masih langganan koran. Kadang-kadang koran-koran itu ada berita yang bisa kasih cuan saya puluhan miliar. Buat orang lain berita itu nggak ada artinya, tapi buat saya, wah sangat penting ini berita ini. Langsung saya membeli dalam jumlah besar. Jadi setiap hari itu pagi jam 6 sampai jam 9 saya membaca koran, membaca laporan keuangan, membaca berita di media sosial. Itu sebetulnya pencarian Mercy yang dijual di harga bajai. Ya, jam 9 sampai jam 4.15 saya biasanya melakukan pembelian. Kalau saya ketemu saya beli, atau ketika bajai saya sudah jadi Mercy saya jual. Itu sampai jam 4.15. Biasa jam 4.30 saya tidur, capek. Tidur 1 atau 2 jam. Karena kan saya work from home. Kan 25 Udah tahun 25 tahun udah work from home terus ya Pak. 25 tahun, jadi tinggal capek, market tutup, tinggal tidur. Terus 1 atau 2 jam saya bangun, kemudian mandi, makan, reading and thinking lagi, mencari lagi, ya. Saya lihat transaksi hari ini, siapa sih yang jual beli saham saya ini, kode-kode blokotnya, saya udah tahu dah siapa kira-kira pemain besar. Saya juga baca pengumuman di Bursa Efek Indonesia. Setiap perusahaan yang akan melakukan aksi korporasi, dia pasti
tulis surat ke bursa, dan bursa dimunculkan di website Bursa Efek Indonesia supaya investor di seluruh dunia bisa membaca di waktu yang sama. Pernah beli kucing dalam karung? Oke, balik lagi ya, jangan beli kucing dalam karung. Kenali apa yang akan kita beli. Iya, kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, kita harus baca. Ketika ada orang rekomendasi saham, kita lihat di annual report, ya, bidang usahanya apa sih, pengendalinya siapa, cuannya berapa sih, kemudian berapa sih price earning ratio-nya, berapa price to book-nya, mahal atau murah, ya. Juga baca-baca buku saham, baca buku Warren Buffett, ya. Jangan baca buku yang lain nggak terbukti, cuman ngomong doang, ya. Jangan. Benar, saya bilang, jangan pernah baca buku saham siapapun, jangan. Buang waktu. Saya nggak mau baca buku siapapun. Perorangan dia terbesar nomor 1 di OCBC, jadi Luar biasa ya, kalau ini tepuk tangan dong. 1 masih banyak lagi. Iya, tadi kan Bapak bilang minimal 10 kan Pak? Jadi baru dilanjut, ya, perusahaannya modalnya berapa sih, utangnya berapa, ya, bagaimana dengan dikas, ada uangnya berapa dikas, bagaimana piutangnya, masuk akal nggak nih piutang gede gini, ya. Takut juga piutangnya bodong, ya kan, inventorinya bener nggak sebesar gini, dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya yang paling krusial itu lihat labanya. Bagi saya laba perusahaan itu segalanya, ya. Beli perusahaan gampang, beli aja yang PI rendah, yang price to book rendah, yang PI tinggi udah nggak usah dibeli deh, cari aman aja. Saya biasanya beli saham yang PI-nya rendah, price to book rendah, yang tinggi-tinggi buat orang lain aja itu, saya enggak. Oke. Kira-kira seperti Perusahaan itu kan perusahaan besar, dan juga pesaingnya sedikit, karena orang lain mungkin nggak berani masuk industri pulp, ya, nggak ada yang berani. Ya. Kalau dia masuk pun di industri pulp, punya uang bangun pabrik pulp, bahan bakunya nggak ada, ya, hutan tanaman industrinya nggak ada. Jadi menurut saya ya oke. Saya sendiri pun pernah jual Indakiat di 20.000, sekarang kan masih di bawah 10.000, ya. Perusahaan masih diperdagangkan di price to book 0,6. Menurut saya oke. tapi Semoga tetap tidak keliru ya. Tuang, ya kagak bisa lah. Uang kecil itu tergerus oleh biaya hidup langsung habis. Jadi harus kerja, ya. Saya sebelum jadi seorang investor saham kan 17 tahun kerja di bank. Ya, harus kerja atau jadi pengusaha atau yang lain lah, yang penting halal, bukan hasil nipu orang, nggak boleh, hasil korupsi nggak boleh, ya. Cari uang sebanyak-banyaknya. Bisa jadi pengusaha, bisa juga kalau modal kecil kan nggak bisa juga jadi pengusaha, kerja seperti saya bekerja di bank. Kerja yang baik, ya. Kemudian hidup hemat dan sederhana, ya. Kalau kita kerja konsumtif, sama juga nggak ada uang lebih untuk dibelikan saham, ya. Harus hidup hemat, sederhana, ada sisa uang banyak untuk dibelikan saham. Saya rasa kamu harus bekerja, ya. Harus bekerja. Habis modalnya cuma sedikit, terus mau jadi beli saham, ya, biaya hidup kan besar, harus habis tergerus oleh biaya hidup, ya. Harus, nggak bisa, jadi harus kerja.